Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang menganalisis permasalahan dalam jurnal OJS IPA terpadu. Saya dari kelompok 4 dengan anggotakan yang pertama yaitu Witri Elistiana R dengan NIM 202101100003 dan juga Alfiatur Rizky dengan NIM 202101100005 dan saya Siti Nur Nabila dengan NIM 202101100008 dan yang terakhir yaitu Sodik Muhammad Effendi dengan NIM 202101100010. Adapun sumber jurnal yang kita ambil yaitu tentang analisis kesulitan dalam pembelajaran di SMP Negeri Limboro. Penulisnya Saharudin dan Mawarni Wahab di tahun 2019, volume dan nomor jurnal yaitu 2, halaman 75-83. Jenis jurnal IPA terpadu atau JIT, PISN 2597 sampai 8977, EISSN 2597 sampai 8985 dan bisa dilihat di web yaitu bisa dilihat di PPT. Sebelum beranjak ke permasalahan yaitu sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan sebuah proses sadar dan dilakukan secara terencana dalam upaya melaksanakan proses belajar mengajar di dalam kelas agar peserta didik dapat menguasai keterampilan yang dimiliki dirinya. Salah satu keterampilan yang dibutuhkan adalah pengetahuan akan ilmu alamiah dasar bagi setiap peserta didik atau yang dikenal dengan sebagai mata pelajaran IPA. Pada pembelajaran IPA yang baik harus memiliki konten IPA terpadu yang benar, diajarkan dua kompetensi yang baik yaitu penguasaan aspek pedagogik yang baik dan kedua adalah penguasaan konten. Menurut Cochrane tahun 1993 menyatakan bahwa pemahaman yang dimiliki oleh guru agar dapat mengajar dengan baik adalah pemahaman terkait dengan isi materi atau konten, pengetahuan pedagogi, dan cara pembelajaran konten. Hal ini tentu saja menjadi penghambat pembelajaran IPA di mana sebelumnya sistem rekrutmen guru IPA berasal dari disiplin ilmu pendidikan biologi dan pendidikan fisika. Langsung saja ada beberapa permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran IPA yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Selama mengajar mata pelajaran IPA, menurut Bapak atau Ibu, materi apa yang sulit diajarkan? Respon pertama, materi yang sulit dibawakan itu materi yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup. Cakupan materinya terlalu luas dan agak sulit untuk mengingat semua materi terutama yang berkaitan dengan spesies taksonominya. Meskipun beberapa materi sudah didapatkan waktu kuliah, tapi latar belakang saya ada pendidikan fisika. Respon 2. Materi yang sulit diajarkan adalah materi yang berkaitan dengan fisika seperti cahaya, optik, listrik, dan magnet. Hitungnya terlalu berat dan tidak pernah didapatkan di kampus. Materi yang membutuhkan praktikum juga sulit dilaksanakan karena kekurangan fasilitas laboratorium. Langkah apa sajakah yang Bapak Ibu lakukan dalam menangani masalah tersebut? Respon pertama, biasanya sebelum mengajar, saya memperbanyak membaca materi dan juga melihat di internet, sambil membuat RPP dengan teliti serta seluruh perangkatnya, terutama PowerPoint. Respon kedua, biasanya jika saya menemukan kesulitan, saya akan diskusi dengan rekan kerja yang lebih mengerti. Hanya saja, jika waktunya tidak pas, terkadang agak kesulitan bertanya. Selama mengajarkan mata pelajaran IPA, kendala apa saja yang Bapak Ibu temukan? Responden 1. Kendalanya adalah mengingat nama-nama Latin yang berkaitan dengan spesies, genus, filum,
bagian dari taksonomi, sistem genetika, dan sistem reproduksi. Responden 2. Materi fisika yang banyak menekankan konsep dan juga yang membutuhkan praktikum. Selain konsep sedikit sulit dilakukan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan praktikum juga sulit dilakukan. Kemudian, apakah ada kesulitan dalam menyusun perangkat pada mata pelajaran? Responden 1. Sejauh ini sudah tidak ada, karena sudah banyak contohnya yang beredar di dunia maya, sisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan saja. Responden 2. Kesulitannya jika dapat bagian materi yang tidak sesuai dengan bidang, terkadang bingung menyusun materi IPA. Bagaimana hasil belajar IPA yang diperoleh siswa? Penjelasan agak sulit untuk disampaikan ke siswa SMP karena kelas selalu riuh. Selain itu, saya tidak begitu paham strategi menyampaikan materi tersebut karena berkaitan dengan hal-hal yang dianggap tabu. Sejauh ini, materi yang disampaikan sudah lulus dengan KKM, kecuali beberapa materi khususnya yang ada hubungannya dengan fisika. Nah, itulah penjelasan singkat dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih, selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.